Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Mohon izin dokter, sebelumnya perkenalkan, saya Kadek Mira Komalatungga dengan 3 digit interakin 047 sebagai perwakilan dari SGDA 7. Di sini kami, SGDA 7, akan membawakan atau mempresentasikan hasil dari student project kami dengan tajuk Lateral Condyle Fracture in Children. Sebelumnya, adapun anggota dari SGDA 7 adalah sebagai berikut. Baik, perkenalkan saya Nikade Diana Novita Ansya Putri dengan 3 digit terakhir 065. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Lateral condyle fracture merupakan cedera siku yang umum terjadi pada anak-anak. Cedera ini sering terjadi akibat dari mekanisme jatuh dengan tangan lurus menahan badan. Usia rata-rata berkisar antara 4-10 tahun karena struktur tulang pada anak-anak masih berkembang dan lebih rentan terhadap trauma. Penelitian menunjukkan bahwa intervensi operatif untuk fraktur ini dengan reduksi terbuka dan fiksasi internal memberikan hasil 38,46% sempurna, 38,46% baik, 15,38% cukup, dan 7,6% buruk. Sehingga apabila tidak terobati, komplikasi jangka panjang dapat terjadi. Oleh karena itu, penting untuk diagnosis akurat dan penanganan dini terkait lateral condyle fracture khususnya pada anak-anak. Rumusan masalah. Nomor 1, apa saja yang dimaksud dengan lateral condyle fracture pada anak? Nomor 2, apa saja faktor resiko yang berkontribusi terhadap lateral condyle fracture pada anak? Nomor 3, bagaimana mekanisme terjadinya cedera pada lateral condyle fracture? Nomor 4, apa saja tanda dan gejala klinis yang khas dari fraktur ini? Nomor 5, bagaimana metode diagnosis yang paling akurat dalam mendeteksi fraktur ini? Nomor 6, bagaimana penata laksanaan lateral condyle fracture berdasarkan derajat keparahannya? Nomor 7, apa komplikasi yang dapat terjadi jika fraktur ini tidak ditangani dengan baik? Dan yang terakhir, bagaimana pencegahan terhadap lateral condyle fracture pada anak? Tujuan umum untuk mendapatkan pemahaman yang luas tentang lateral condyle fracture khususnya pada anak-anak, serta untuk membantu tenaga medis meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka tentang cara mendiagnosis, menangani, dan mencegah komplikasi dari cedera ini. Tujuan khusus untuk mengetahui, memahami, dan mengenali pengertian, mekanisme, metode diagnosis, penata laksanaan, komplikasi, dan pencegahan terhadap kondisi lateral condyle fracture pada anak. Manfaat penulisan, manfaat bagi penulis, untuk memperdalam, menambah, dan mengembangkan pengetahuan penulis mengenai lateral condyle fracture pada anak. Manfaat bagi masyarakat, memperluas pemahaman masyarakat mengenai pengertian dan metode deteksi dari kondisi lateral condyle fracture pada anak. Baik, permisi dokter, perkenalkan saya Vivul Jetrogobasis Yumitosoid dengan 3 digit NIM terakhir 169. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lateral condyle fracture pada anak. Nah, jadi lateral condyle fracture pada anak adalah jenis patah tulang yang terjadi pada bagian lateral condyle humerus, yaitu satu tonjolan tulang di ujung bawah humerus yang berartikulasi dengan tulang radius dan ulna di sendi siku. Nah, fraktur ini tuh sering terjadi akibat trauma langsung atau jatuh dengan posisi tangan yang menahan tubuh, menyebabkan adanya gaya torsi atau tarikan yang kuat pada area lateral kondil. Nah, cedera ini umumnya terjadi pada anak-anak karena tulang mereka itu masih dalam tahap perkembangan dan lebih rentan terhadap fraktur dibandingkan dengan orang dewasa. Sekian merupakan penjelasan dari saya. Terima kasih. Faktor risiko fraktur kondilus lateral humerus terbagi menjadi 3. Yang pertama, faktor ekstrinsik seperti jatuh dengan tangan ekstensi yang menjadi penyebab utama sekitar 86,2%. Cedera juga sering terjadi saat olahraga atau kecelakaan lalu lintas. Anak laki-laki lebih berisiko 2-3 kali lipat karena aktivitas fisik lebih tinggi. Kedua, faktor intrisik, yaitu tulang anak yang masih dalam pertumbuhan, sehingga lebih rapuh, terutama pada usia 5-8 tahun, di mana sebagian besar kasus juga terjadi di rumah, area bermain, dan sekolah. Mekanisme trauma umum lainnya adalah benturan langsung ke bagian siku. Yang ketiga, faktor medis dan genetik seperti osteogenesis imperfecta atau defisiensi vitamin D yang meningkatkan risiko fraktur hingga 4-5 kali lipat dibanding dengan anak sehat. Terdapat 2 mekanisme utama dalam fraktur ini. Pertama, mekanisme avulsi atau pull-off teori. Jadi cedera ini terjadi akibat tarikan kuat dari otot-otot ekstentor yang melekat pada condylus lateralis serta tarikan ligamen kolateral lateral. Biasanya dipicu oleh tekanan varus pada siku yang dalam posisi ekstensi penuh sehingga menyebabkan fragmen tulang tertarik dan terlepas. Kemudian yang kedua adalah mekanisme impaksi atau push-off teori. Cedera ini terjadi akibat beban aksial yang ditransmisikan melalui lengan bawah, misalnya saat seseorang jatuh dengan tangan dalam posisi terentang.
Gaya ini menyebabkan kepala radius terdorong ke atas, menekan dan menjepit kondilus lateralis hingga mengalami fraktur. Kedua mekanisme ini dapat menyebabkan ketidakstabilan sendi siku dan berisiko mengganggu pertumbuhan tulang pada anak jika tidak ditangani dengan tepat. Perkenalkan saya Syabataria Xiaomi dengan 3 detik terakhir 143. Berikutnya saya akan memaparkan tentang tanda ataupun gejala klinis lateral quadrant fracture pada anak. Anak-anak yang mengalami lateral quadrant fracture biasanya merasakan nyeri di area siku, disertai pembengkakan, keterbatasan gerak, dan kesulitan menggunakan lengan cedera. Cedera ini sering terjadi akibat jatuh dengan posisi lengan terentang dan pergelangan tangan dalam supinasi. Tingkat keparahan nyeri dan keterbatasan gerak bervariasi tergantung pada seberapa parah pergeseran tulang, tetapi sebagian besar anak-anak mengalami ketidaknyamanan yang cukup signifikan hingga sulit menggerakkan lengan mereka. Meskipun pembengkakan atau perubahan bentuk pada siku tidak selalu terlihat jelas, namun jika disentuh bagian lateral siku biasanya akan terasa nyeri, yang bisa menjadi petunjuk utama dalam diagnosis. Nyeri ini dapat semakin parah ketika anak mencoba menggerakkan siku baik secara pasif maupun aktif, sehingga semakin membatasi kemampuan mereka untuk menggunakan lengan yang cedera. Berbeda dengan supracondylar fracture yang sering tampak jelas dengan deformitas dan pembengkakan yang mencolok, lateral condylar fracture bisa lebih sulit dikenali sehingga kadang-kadang diagnosisnya terlambat ataupun terlewat jika tidak disurgai sejak awal. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Cantika Putri Merawetnyana dengan 3 digit NIM terakhir 218. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode diagnosis dalam mendeteksi lateral condylar fracture pada anak. Pertama, yaitu dilakukan pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik, umumnya ditemukan pembengkakan di daerah lateral siku, nyeri tekan yang signifikan, krepitasi saat pergerakan sendi, dan juga keterbatasan rentang gerak aktif maupun pasif. Selanjutnya yaitu radiografi, yang dimana tujuannya untuk menilai fraktur kondilus lateral. Adapun proyeksi yang sering digunakan biasanya proyeksi antero-posterior atau AP dan juga lateral. Namun pada beberapa kasus hasilnya bisa kurang jelas akibat osifikasi yang belum lengkap. Selanjutnya yaitu CT scan. Jika hasil radiografi masih meragukan, pemeriksaan lanjutan seperti CT scan dapat dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci atau lebih jelas mengenai fraktur dan pergeseran fragmen tulang. Dan yang terakhir yaitu imobilisasi dan reduksi terbuka. Fraktur yang tidak bergeser, imobilisasi dengan gips dapat menjadi pilihan. Lalu jika terdapat pergeseran yang signifikan, reduksi terbuka dengan pemasangan pin Kirchner diperlukan untuk memastikan stabilitas fraktur. Lalu dilanjutkan dengan imobilisasi dengan backslap pada posisi supinasi dan fleksi antara 30 derajat untuk mencegah pergeseran atau pergerakan yang dapat mengganggu proses penyembuhan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Sebelumnya perkenalkan saya Bagus Redia Yuliana Pitra dengan digit terakhir 192. Di sini saya akan menjelaskan tentang penata laksanaan lateral condylar fracture berdasarkan derajat keparahannya. Pertama, fraktur tidak dislokasi atau kurang dari 2 mm, yaitu konservatif. Fraktur yang tidak mengalami dislokasi atau hanya bergeser kurang dari 2 mm, umumnya dapat ditangani secara konservatif. Penanganan dilakukan dengan imobilisasi menggunakan long arm cast yang selama 3-6 minggu. Selama periode ini, evaluasi radiologi berkala diperlukan untuk memastikan fraktur tetap stabil tanpa pergeseran lebih lanjut. Yang kedua ada fraktur dislokasi, minimal 2-4 mm, operatif selektif. Pada fraktur dengan dislokasi minimal 2-4 mm, penanganan bergantung pada resiko pergeseran. Jika stabil, pasien cukup dipantau dengan radiologi serial, namun jika beresiko tidak stabil, ORIF dengan pin atau screw dapat dilakukan untuk mempertahankan posisi tulang. Yang ketiga ada fraktur dislokasi berat lebih dari 4 mm. ORIF wajib. Fraktur dengan pergeseran lebih dari 4 mm memerlukan ORIF dengan screw atau pin untuk mengembalikan posisi tulang. Setelah operasi mobilisasi diikuti, rehabilitasi terhadap bertahap diperlukan guna mencegah kekakuan sendi. Evaluasi rutin penting untuk mendeteksi komplikasi seperti malunion atau avaskular nekrosis. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Om Santi. Komplikasi lateral condylar fraktur pada anak. Komplikasi pada fraktur kondilus lateral pada anak meliputi pertumbuhan berlebih kondilus lateral, deformitas cubitus varus atau valgus, fiscal deformity, osteonekrosis, cedera saraf,
penghentian pertumbuhan, malunion, dan non-union. Pertumbuhan berlebih kondilus lateral adalah komplikasi yang paling umum, terjadi pada banyak kasus, namun sering tidak menimbulkan gejala. Lalu deformitas cubitus varus yang disebabkan oleh reduksi fraktur yang tidak adekuat dapat terjadi pada beberapa kasus, sementara cubitus valgus lebih jarang dan biasanya terkait dengan non-union. Lalu osteonekrosis dapat menyebabkan kerusakan tulang akibat hilangnya suplai darah, sementara fistule deformity muncul akibat osteonekrosis pada bagian tengah fisis humerus distal. Penghentian pertumbuhan jarang terjadi dan tidak menyebabkan perbedaan panjang tungkai yang signifikan. Malunion mengarah pada bentuk tulang yang tidak normal dan dapat mengganggu fungsi ekstremitas, sedangkan non-union ada kegagalan pertumbuhan yang dapat menyebabkan deformitas cubitus valgus. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pencegahan terhadap lateral condyle fracture pada anak. Yang pertama ada pencegahan primer, yaitu dengan melakukan pengawasan pada kegiatan yang berisiko pada anak. Kemudian yang kedua, pencegahan sekunder melalui melakukan deteksi dini dan juga pemantauan kepada anak. Nah, perlu diketahui juga bahwa proses klasifikasi yang belum sempurna pada anak-anak dapat menyebabkan kesulitan dalam mendeteksi garis fraktur melalui pemeriksaan radiologis. Oleh karena itu, dapat melakukan X-ray dengan perbandingan sisi yang sehat dan menggunakan proyeksi anteroposterior, lateral, dan juga oblik untuk memperjelas fraktur. Kemudian diperlukan juga imobilisasi. Kemudian yang terakhir adalah pencegahan tersier, yaitu melakukan reduksi terbuka dan pemasangan Kirschner wire pada fraktur displace untuk mencegah komplikasi jangka panjang seperti non-union. Nah, setelah penanganan, rehabilitasi fisik diperlukan untuk mengembalikan fungsi sendi dan juga kekuatan otot. Baik, sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Neputu Miracle Dwinata dengan 3 digit NIM terakhir 073, izin menjelaskan terkait dengan kesimpulan dari student project ini. Salah satu cedera risiko yang umum terjadi pada anak-anak adalah lateral condyle fracture. Faktor risikonya dibagi menjadi 3, yaitu extrinsic, intrinsic, dan medis. Lateral condyle fracture terjadi melalui 2 mekanisme, yaitu mekanisme avulsi dan mekanisme impaksi. Oleh sebab itu, metode diagnostik yang komprehensif diperlukan untuk memastikan penanganan yang akurat dan tepat, yaitu melalui pemeriksaan fisik dan radiologi berupa CT scan, AP, dan lateral. Jika diagnosis telah ditentukan, penata laksanaan harus segera dilakukan, baik berupa konservatif seperti penggunaan gips atau splint, maupun berupa operasi seperti reduksi terbuka. Keterlambatan penanganan yang tepat dapat memicu terjadinya komplikasi, seperti penghentian pertumbuhan atau facial arrest dan avascular necrosis. Terjadinya lateral condyle fracture dapat berdampak buruk terhadap proses perkembangan anak, sehingga penting untuk melakukan pencegahan sejak awal, seperti pengawasan terhadap kegiatan beresiko dan deteksi dini serta pemantauan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kenny Wibowo dengan NIM 091. Di sini saya akan membacakan saran dari student project kali ini. Baik, saran yang bisa diberikan adalah diperlukan upaya peningkatan pemahaman tenaga medis dalam hal diagnosis dan penata laksanaan fraktur ini guna mencegah komplikasi jangka panjang. Penggunaan modalitas pencitraan yang tepat seperti radiografi dengan berbagai proyeksi dan CT scan jika diperlukan dapat membantu memastikan diagnosis yang lebih akurat. Selain itu, edukasi kepada orang tua mengenai faktor risiko dan tanda-tanda awal fraktur perlu diperluas agar deteksi dini dapat dilakukan dengan lebih baik. Pencegahan cedera juga harus menjadi prioritas, terutama melalui pengawasan ketat terhadap aktivitas anak yang berisiko serta penggunaan alat pelindung saat berolahraga. Selain itu, penelitian lebih lanjut mengenai pendekatan terapi terbaik untuk berbagai tingkat keparahan fraktur perlu dilakukan agar dapat meningkatkan hasil klinis pasien dan mengurangi kemungkinan komplikasi. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan, dan kami mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Dan terima kasih juga atas perhatian yang telah dokter berikan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.